warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yakni tentang persyaratan seorang penyunting. Nah, yang pertama ada latar belakang. Penyuntingan telah ada dalam dunia penerbitan buku di Indonesia sejak tahun 1980. Kemudian dikerjakan oleh orang non-pribumi, yaitu oleh orang Belanda dan Tionghoa. Kemudian, pendidikan editing dan penyuntingan di Indonesia setingkat D3 baru dimulai pada tahun 80-an, yaitu program studi editing D3 di Universitas Padjadjaran Bandung dan program studi penerbitan D3 di Politeknik Negeri Jakarta baru dimulai pada tahun 1990, di mana pada awal berdirinya Poltek jurusan ini dahulu bernama Politeknik Universitas Indonesia. Nah, kemudian menurut KBBI 2001, kata dasar sunting melahirkan bentuk turunan yang artinya menyunting atau penyuntingan. Kemudian yang B ada pembahasan. Yang A pengertian menyunting. Nah, untuk membantu pembaca memahami bagian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa pengertian menyunting dari berbagai buku sebagai sumber terpercaya, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menyunting. Menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum naskah tersebut dipublikasikan. Kemudian selanjutnya, menyunting adalah kegiatan menyiapkan naskah atau teks. Yang B, tujuan penyuntingan. Menyunting bertujuan mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam membuat tulisan, sehingga kualitas tulisan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang C. Yang C yakni ketentuan penyuntingan. Nah, untuk menjadi penyunting, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penyunting. Persyaratan itu meliputi penguasaan ejaan bahasa Indonesia, penguasaan tata bahasa Indonesia, kemudian ketelitian dan kesabaran, kemampuan menulis, keluasan, penguasaan salah satu bidang keilmuan, kemudian memiliki pengetahuan yang luas, dan kepekaan bahasa. Dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, yang A menguasai ejaan. Nah, menguasai ejaan yakni kita harus paham benar ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, kemudian pemenggalan kata dan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. Kemudian yang B, penguasaan tata bahasa. Nah, seorang editor harus menguasai bahasa Indonesia dalam arti yang luas. Tahu kalimat yang baik dan benar, kemudian kalimat yang salah dan tidak benar, kata-kata yang tidak baku, bentuk-bentuk yang salah kaprah, kemudian pemilihan kata yang pas, dan sebagainya. Kemudian yang C, bersahabat dengan kamus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seorang yang malas membaca buku atau membuka kamus sebetulnya tidak cocok menjadi seorang penyunting naskah, karena ahli bahasa sekalipun tidak mungkin menguasai semua kata yang ada dalam suatu bahasa tertentu, apalagi kalau berbicara mengenai bahasa asing. Selanjutnya yang D, yakni memiliki kepekaan bahasa. Nah, penyunting naskah harus tahu mana kalimat yang kasar dan kalimat yang halus. Harus tahu mana kata yang perlu dihindari dan mana kata yang sebaiknya dipakai. Nah, tentunya kita harus tahu kapan kalimat atau kata tertentu digunakan atau dihindari. Kemudian yang E, yakni memiliki pengetahuan yang luas. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita harus banyak membaca buku, majalah, koran, dan menyiapkan informasi dari media audio visual agar tidak ketinggalan informasi. Kemudian yang F, yakni memiliki ketelitian dan kesabaran.
Nah, dalam kondisi apapun, ketika menjalankan tugasnya, seorang editor harus tetap teliti menyunting setiap kalimat, setiap kata, setiap istilah-istilah yang digunakan penulis naskah. Nah, kemudian ia juga harus menghadapi setiap naskah karena proses editing itu memakan proses yang berulang-ulang. Nah, kemudian yang G, yakni memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Nah, penyunting harus tahu mana kalimat yang layak cetak atau kalimat yang perlu diubah dan kata-kata yang perlu diganti. Dengan kata lain, dalam hal ini seorang penyunting harus peka terhadap hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat sebagai sara. Kemudian yang H, memiliki keluasan. Nah, sikap luas dan supel harus dimiliki seorang penyunting naskah. Nah, karena akan sering berhubungan dengan orang lain, kemudian penyunting juga harus bersedia mendengarkan berbagai pernyataan, saran, kemudian keluhan. Nah, dengan kata lain, seorang yang kaku tidaklah cocok menjadi seorang penyunting naskah. Nah, kemudian yang I, yakni memiliki kemampuan menulis. Hal ini sangat perlu dimiliki oleh seorang penyunting naskah, karena kalau tidak tahu menulis kalimat yang benar, tentu kita pun akan sulit membetulkan atau memperbaiki kalimat orang lain. Kemudian yang J, menguasai bidang tertentu. Nah, ada baiknya seorang penyunting naskah menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu, karena akan sangat membantu dalam tugas sehari-hari. Kemudian yang K, yakni menguasai bahasa asing. Tentu menguasai bahasa asing adalah tugas yang paling utama. Dalam tugasnya, seorang penyunting naskah akan berhadapan dengan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, minimal seorang penyunting harus dapat menguasai bahasa asing secara pasif. Artinya dapat membaca dan memahami teks bahasa Inggris. Nah, kemudian yang terakhir ada memahami kode etik penyuntingan naskah. Nah, yang pertama, editor wajib mencari informasi mengenai penulis naskah. Kemudian yang kedua, editor bukanlah penulis naskah. Nah, kemudian yang ketiga, wajib menghormati gaya penulis naskah. Kemudian yang keempat, wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Kemudian yang kelima, yakni tidak bisa menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau telah ditulisnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.